219 yang sekarang masih tahap pengerjaan dan development dan sertifikasi. Hari ini kita masuk ke pabrik pesawat terbang terbesar se-Asia Tenggara, yaitu PT Dirgantara Indonesia. Tetapi kita masuk melalui Education Entertainment yang disediakan oleh pihak PT Dirgantara Indonesia. Ya, semacam tempat peragaan edukasi buat masyarakat yang berkunjung ke edutainment tersebut. Edutainment tersebut beroperasi setiap hari, dari hari Senin sampai hari Minggu. Harga tiketnya sekitar 35.000. Kalau rombongan maksimal 200 orang sekitar 700.000 rupiah. Saya berkunjung hari Senin dan bisa memesan tiket langsung di tiket box yang disediakan oleh edutainment tersebut. Tetapi juga bisa order via online. Cek aja langsung dan berkunjung ke Instagram edutainment PT Dirgantara Indonesia. Ketika awal masuk ada pelang dengan nama runway 29. Runway 29 itu maksudnya adalah arah dari atau posisi dari edutainment tersebut berada di sekitar runway 29. Nah, sedangkan 29 sendiri artinya 290 derajat dilihat dari kompas. Biasanya istilah-istilah itu juga digunakan untuk memberi informasi kepada pesawat terbang yang ingin mendarat. Mau mendarat di runway 29, runway 40, runway 36, runway 0, dan sebagainya. Itu mengindikasikan arah landing dari pesawat terbang ketika mau mendarat di suatu bandara. Ketika kita masuk, kita disuguhkan pemandangan sekitar bandara Hussein Sastra Negara. Ada banyak pesawat yang tidak beroperasi lagi karena mungkin saja tidak dapat izin terbang atau sedang dilakukan perawatan untuk pesawat tersebut, sehingga pesawat tersebut banyak parkir di area bandara Hussein Sastra Negara. Ada pesawat CN235 buatan PT Dirgantara Indonesia. Sepertinya ini bekas dari Nam Air, yaitu perusahaan atau anak perusahaan dari Sriwijaya Air. Ada juga pesawat dari Polisi Udara Indonesia. Bahkan ada juga pesawat Adam Air, di mana pesawat ini pernah jatuh di Indonesia pada saat itu sehingga pesawat ini tidak beroperasi lagi. Tetapi salah satu pesawat Adam Air ada di Bandara Hussein Sastra Negara. Dan masih banyak pesawat lainnya yang terparkir atau tidak beroperasi di Bandara Hussein Sastra Negara ini. Di area edutainment tersebut juga disediakan beberapa papan informasi tentang bagian-bagian pesawat terbang atau bagian mesin dan masih banyak lagi. Kalian bisa main aja langsung, lihat dan baca. Untuk masuk ke area PT Dirgantara Indonesia, pihak edutainment juga menyediakan bis operasional yang disebut dengan Barata. Ini sepertinya bis yang digunakan oleh pemerintahan Kota Bandung untuk keliling Kota Bandung. Saya lupa namanya. BPP Barata bisa juga nanti menunggu di area kafe kami ataupun di area daycare untuk mencoba panahannya. Kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya. Setelah kita dipersilakan untuk naik bis, kita langsung diajak berkeliling PT Dirgantara Indonesia untuk mengetahui proses pembuatan atau perakitan pesawat terbang tersebut. Ada juga tour guide yang menjelaskan beberapa informasi terkait dengan PT Dirgantara Indonesia, gedung PT Dirgantara Indonesia, serta kegunaan-kegunaan dari gedung tersebut untuk apa dan bagaimana prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika. Saya akan menjadi tour guide selama tour edutainment pada sore hari ini. Dan nanti saya juga selama 40 menit ke depan akan menjelaskan tentang PTDI dan sejarah singkat tentang PTDI. Nah, dimulai dari PTDI itu apa sih? Nah, PTDI itu adalah pabrik pesawat terbesar satu-satunya yang berada di Asia Tenggara. Tidak hanya membuat pesawat, tapi PTDI juga melakukan pekerjaan seperti servis pesawat ataupun merakit helikopter. Jadi itu mayoritas menggunakan aluminium, tapi ada juga untuk besi. Lalu untuk kenapa harus pakai aluminium? Karena untuk pesawat demikian ringan supaya agar bisa terbang. Seperti itu. Lalu seperti pembuatan mobil, pesawat pun tidak. Gedung-gedung yang sebelah kanan ini, yang sebelah kiri Bapak ini adalah gedung produksi, yang dimana di belakang ini terdapat banyak sekali mesin-mesin produksi untuk pengolahan bahan-bahan tersebut.
dari mengolah dari bahan yang metal sampai non metal pun ada gitu. Mesin-mesin CNC, mesin bubut, mesin milling, mesin potong, mesin bending, mesin pembentuk plat dan sebagainya, seperti itu. Lalu setelah dari produksi, nanti kita akan lanjut ke hanggar sub assembly, yang mana dari bahan-bahan diolah tadi akan dijadikan menjadi satu kesatuan sub SC gitu. Jadi tidak langsung tapi jadi sayapnya atau jadi hidungnya pesawat seperti itu. Nah, di gedung ini, di hanggar ini dibuatlah part-part subnya seperti itu. Ini contohnya ada part sub dari badan pesawat. Nah, misalkan di land A, misalkan ini di land A, land B, land C. Land A buat membuat badan pesawat. Di land B buat bikin hidung pesawat. Di land C, hijau-hijau ini juga masih belum dicat karena memang harus seperti ini dulu. Nanti proses catnya nanti di akhir kalau sudah tersambung menjadi final assembly seperti itu. Nah, ini pesawat yang sudah jadi, yang seperti hijau itu sebelah kanan. Dan kebetulan ini adalah pesawat C212 yang sudah hasil dari final assembly. Bapak-bapak Ibu tahu C212 itu apa? Nah, dan dari C212 itu ada singkatannya ya. C-nya itu artinya casa dari bahasa Spanyol. Berarti ini pesawat dulu buatan dari Spanyol. Nah, sekarang di Spanyol tidak membuat lagi dan akhirnya dibuatnya di sini full di PT DI. Lalu ada 212, duanya di depan itu artinya 2 engine, 12 penumpang. 212 ini biasanya diperuntukkan untuk tentara. Belum bisa bekerja di sini. Seperti itu. Ya, yang dari pojoknya N250. Yang terus yang kecilnya lagi ada Sokoglaive. Itu pesawat pengintai atau pesawat menemani waktu N250 terbang. Lalu sebelahnya ada CN235, waktu itu buat dikirim ke tentara angkatan udara. Lalu di sebelahnya seperti burung elang itu adalah drone atau pesawat tanpa awak, namanya Black Eagle. Nah, yang di ujungnya itu adalah lanjutan dari project N250 yaitu N219 yang sekarang masih tahap pekerjaan dan development dan sertifikasi. Nusantara 2 engine 19 penumpang, namanya Nurtanio. Nah, Bapak-bapak Ibu kalau mau turun silakan di sini, mau berfoto silakan mangga, tapi waktunya tidak lama. Kalau sudah puas silakan naik kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi perjalanannya. Oke, kita turun dulu ya, sebentar saja. Foto di mana, Beb? Coba jelasin sama APBN terbesar di tahun 97 ya? Iya. Pakai buat N250 nih. Ini Gatot Koco tuh, Iya, karena simbolnya tuh. Tapi kok nggak tahu nih ada pesawat gini ya? Nggak pernah lihat aku. Tapi waktu itu apa sih yang N250 nih? Gara-gara katanya takut. Ya, IMF nggak bilang tuh, cuman katanya dia takut. Pasti dia. Ayo mau difoto nggak, Dut? Hah? Nggak, kamu mau difoto nggak? Ayo sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cek dulu. Biasanya buat ngecek cuaca atau ngelacak sesuatu, biasanya buat militer biasanya. Berarti kapasitasnya bisa di Nggak ada orang nggak muat, kapasitasnya? nggak ada, tanpa awak kok. Terus berarti nerbanginnya kayak gimana? Pakai remote lah. Kayak aeromodeling. Iya. Oh, JT-nya Vanza. Tahun berapa sih kesini kamu? 2011. 2011 ya, pas. Lu jelasin dong yang buruk ini apa? Pesawat komersial tahun 90-an, Dut. Buruk namanya. Tahun 90-an. Iya. Terus Yang tadi saya sudah singgung di awal, kalau bisnisnya tidak hanya membuat pesawat, tapi ada melakukan pekerjaan servis pesawat juga. Seperti itu.
kebetulan lagi servis di sini. Yang pertama ini adalah C212 punya Vietnam kepolisian yang sedang diservis di sini. Jadi kalau misalkan PTDI kan bikin C212 tuh dibeli juga kan sama Vietnam. Nah, servisnya juga di sini gitu ya. Di belakang itu ada C2. Terus ini yang hitam merah putih ini adalah setneck. Ini helikopter buat angkut namanya setneck. Kalau yang di paling belakang itu warna hijau namanya Bell. Nah, itu punyanya angkatan darat. Kebetulan ini lagi diservis juga sama. Seperti di sini dirakitnya seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena regulasinya yang mengatakan harus seperti itu. KSI sama Super Puma. KSI yang warna abu-abu itu punya angkatan laut. KSI itu namanya kapal anti selam gitu. Anti kapal selam, kapal anti selam gitu pokoknya. Jadi bisa mendeteksi kalau misalkan nanti di laut ada kapal selam apa tidak. Seperti itu. Yang akan meneruskan dari pesawat N250 yang sempat terhenti. Jadi inilah produk hasil karya anak bangsa yang masih ada di PTDI. Nah, insya Allah ini pesawat yang nanti akan dijual di maskapai penerbangan di Indonesia. Ya, perlu diketahui kemarin ini uji terbang sudah sampai ke Pangkal Pinang, sudah jauh sekali. Ini tinggal melakukan sertifikasi, sertifikasi. Produksi untuk desain sudah, untuk visi kelayakan udara juga sudah. Jadi tinggal untuk produksinya aja gitu. Sama developan pengetesan yang harus dilalui kayak uji statik dan lain-lainnya seperti ini. Cuma untuk sekarang belum bisa untuk membawa penumpang, baru bisanya pilot sama co-pilot saja sama kru. Inilah hasil sisa pengetesan N219. Waktu itu pengujian fatigue di sini. Jadi si sayapnya ditekan. Nanti biar kelelahannya sampai mana. Di sebelah kiri Bapak Ibu nanti adalah gedung. Kalau bisa dibilang PTDI itu punya otaknya di sini nih. Jadi semua perencanaan, pembuatan desain. Nah, selanjutnya nanti di depan kita akan berhenti di mock up, di mana Bapak Ibu tadi yang sudah saya bilang mau naik CN235 bisa. Indonesia dan sekarang sudah grounded. Untuk Anda coba naik boleh, silakan bisa lewat pintu samping atau pintu penumpang, atau juga untuk keunggulan dari pesawat CN235 buatan PTDI. Gunanya adalah untuk sebagai area untuk menaikkan dan menurunkan barang-barang kargo dan juga para penerjun payung. Beberapa negara sudah banyak menggunakan pesawat kita, pesawat CN235. Di antaranya tuh Turki, Korea Selatan, hingga Senegal. Sebanyak 71 unit pesawat CN235 yang terakhir kita kirim ke Senegal. Selain pesawat CN235, PTDI juga ada pesawat NC212 dengan kapasitas 21 penumpang. Pesawat ini bisa digunakan untuk pesawat penerjun, pesawat evakuasi medis, pesawat kargo, pesawat sipil, pesawat pemilikan dan juga pesawat pembawa tujuan. Untuk saat ini PTDI sudah diberi kurang lebih 123 unit pesawat NC212 dan hari ini sudah angkatan udara. Ini pesawat angkatan udara itu dari pesawat N219. Pesawat N219 oleh Joko Widodo di tahun 2017 dan dinamai dengan nama Nurtanio. Untuk kedepannya PTDI akan pesawat 219. Salah satunya tuh ada pesawat nomor 3 dua mereka. Selain itu PTDI juga produksi pesawat tempur. Nama pesawatnya KFX yang antara PTDI dengan Korea Selatan. Selain pesawat, PTDI juga memproduksi Ini pesawat tahun berapa sih?
janjian nggak tahu. Ini besok aja tuh bawa sini sendirian. Ada sini sama ibu. Sampai itu keren. Jangan. dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga. Dan saya berpesan kepada bapak-bapak ibu, misalkan punya kerabat atau rekan-rekan, segera diinfokan kalau di sini ada pabrik pesawat terbesar salah satunya di Asia Tenggara, dan bisa diajak juga teman-temannya untuk belajar bersama di sini di Edutainment Tour seperti itu. Nanti saya di Ini namanya Angel of Attack Sensor. Jadi dia bakal mengukur sudut serang ketika pesawat itu lepas landas dan turun. Pokoknya saat terbang ini buat mengukur sudut serangnya. Nah, pengukurannya ada di mana? Itu cuman indikatornya doang atau? Iya, jadi kalau pesawatnya naik tuh, naik misalnya nih, ini turun tuh, naik tuh, set, sudut tuh. Paham nggak? Oh, iya ya. Nah, jadi dia Tapi ngukur di situ. tetap ada di ruang kendali. Tetap ada ruang kendali. Iya. Ini biasa pentingnya. Namanya tetap statik namanya. Tetap statik. Tapi ini udah palsu. Emang Udah yang nggak asli, asli. yang asli kayak gimana? Asli nggak kayak gini. Maksudnya dia lebih keras gitu. Ini kan asli kayaknya. pernah kamu jelasin di ini di museum Dirgantara ya? Iya, ini udah nggak asli. Deh. USB ulung atau Buat hitam, dia bisa sensor terbang kecepatan. kurang lebih selama Pesawatnya maju, angin masuk dalam sini, dan satu masuk dalam, lagi set USB diolah, ulung ditampilin di dalam. Kecepatannya sekian. Tapi bukannya ada Pesawat yang buat juga produksi beberapa persenjataan, salah satunya ada Jarang pakai rekor buat ngintai. Dia orang bisa lihat ada musuh nggak di bawah. Ini kan punya TNI AL nih. Warnanya lihat aja. Tapi ini kayak pesawat tua gitu ya? Emang tua kan? Udah lama. Namanya apa sih tadi itu? CN235. Kita pakai wingtip. Terus pakai radar nih khusus buat angkatan buat TNI. Radarnya mana? Radar di sini. Cuman ini ada radar tambahan buat mapping kayaknya, buat musuh. Tapi tadi di situ nggak ada ya? Nggak ada. Baik, kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik, rombongan dari bis Sedubes Suara. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Itu hasil dari perjalanan kita main ke Edutainment PT Dirgantara Indonesia. Banyak sebenarnya yang pantas saya ceritakan di perjalanan tersebut. Karena tentu nggak mungkin kita ngomong soal engineering pesawat terbang di dalam video ini. Nah, tetapi yang menarik dari perjalanan tersebut adalah ketika saya melihat area PT Dirgantara Indonesia, itu merecall kembali ingatan saya kepada di tahun 2012 dan 2017, di mana pada saat itu saya melakukan on-job training atau praktik kerja lapangan di PT Dirgantara Indonesia, yaitu di aircraft service hangar, tadi juga di video juga ada, dan electrical equipment di sebelah hangar aircraft service tersebut. Sehingga memori-memori tersebut muncul kembali di kepala saya dan mengingatkan saya untuk mundur atau flashback ke tahun pada saat saya masih SMA atau SMK dan pada saat saya masih kuliah diploma pada saat itu. Mungkin kawan-kawan saya yang nonton video ini juga merasakan hal yang sama, karena itu footage atau beberapa scenes benar-benar di area PT Dirgantara Indonesia. Dan ya, saya yakin kalian yang sering atau yang pernah masuk ke sana bakal mengingatkan kalian kepada memori-memori tersebut. Sehingga itu bakal membuat kalian mengingat kenangan-kenangan kalian sama teman-teman atau sama pacar kalian mungkin, I don't know.
Mungkin kalian juga tertarik buat main ke museum entertainment, bukan museum, education entertainment tersebut, kalian juga bisa mampir langsung ke PT Dirgantara Indonesia. Harga tiketnya 35.000 seperti saya bilang tadi di video. Dan wahana tersebut sangat ramah dan sangat cocok untuk mengajak anak-anak sembari belajar dan bermain di areal PT Dirgantara Indonesia tersebut. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Bye!